Jalan lurus, jalan panjang untuk Tabi'un. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormatin, mudah-mudahan selalu dapat perlindungan dan keberkahan dari Allah. Kemudian ini ada pegawai-pegawai negeri baru Pak CPNS yang kemarin, yang alhamdulillah bisa dengan akselerasi percepatan dalam transformasi digital di Kabupaten Tanggamus. Ini yang pertama ada Cikal. Cikal ini dulunya kerja di Bank BRI Pak. Sekarang mau mengabdi Kabupaten Tanggamus pulang kampung, tadinya di Bengkulu. Kemudian CPNS berikutnya mana Yogi? Yogi ini putra daerah. Ini baru murni Pak, baru lulus ya Pak Yogi ya. Sudah lama juga. Ini dari ahli IT-nya Pak. Ini sekarang kita angkat menjadi fungsional cyber Pak, keamanan cyber. Kemarin sudah diverifikasi, insya Allah Tanggamus sudah bisa diandalkan untuk keamanan datanya. Kemudian Bu Anissa, ini dari Bank Lampung Pak, anak buahnya Pak Mahdi. Ini dari Bank Lampung, perencana Bank Lampung sekarang di perencanaan Kominfo. Satu lagi siapa? Tasya. Nah ini dari Bank Mandiri nih, dari miliarder turun gunung Pak. Tadinya di Bogor apa di Bekasi, beliau kerja bankir, sekarang kita harus membangun Tanggamus, putra asli daerah di pinggir pantai namanya Pak. Selanjutnya ini ada juga tenaga ahli di pusat Pak, di SIPD di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ini ada Pak Rahmat, ini di Sandi kita Pak, di Sandi dan Cyber untuk pengamanan data kita yang PDN kemarin diganggu, beliau-beliau inilah yang mengamankannya. Kemudian Pak siapa? Pak Wilando ini baru rekrutmen kita di e-government Pak. Jadi nanti yang beberapa aplikasi mereka. Selanjutnya sudah semua? Sudah semua Pak. Jadi Bapak kami dashboard ini adalah ketika Bapak dimanapun ingin tahu apa yang terjadi di Kabupaten Tanggamus pada detik itu, Bapak bisa melihatnya melalui HP aja Pak. Mana Bapak butuh data berapa sih jalan yang rusak tadi kata Gun kan, berapa pegawai di kecamatan ini yang masuk, kemudian apa keluhan masyarakat hari ini, pengaduan masyarakat, mungkin ada aduan, dan kita juga ada pertambahan dari mintanya MC. Dan Pak Bupati, saya Kurnia izin menjelaskan terkait dashboard yang sudah teman-teman tenaga ahli Kominfo buat. Jadi di sini Pak izin untuk dashboard awal ini seperti yang dijelaskan Pak Kadis, merupakan dashboard yang hanya bisa dibuka oleh user dengan menggunakan password Pak. Kemudian ini adalah section pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yaitu atributif pembiayaan itu, kemudian realisasinya, dan ada tabel untuk detailnya dari penggunaan silpa sampai dengan penyertaan modal pemerintah. Nah, untuk grafik dashboard aset desa ini kita ambil data dari aplikasi Sipades Pak, sistem informasi pengelolaan aset desa, dan di sini adalah data yang sisa berapa dikasih itu yang tahu hanya Pak Bupati. Demikian Bupati, mohon masukan dan sarannya buat kesempurnaan program. Saya betul menguasai, tapi saya jalankan. Tapi ada tambahan satu yang saya inginkan itu, kalau memungkinkan nanti kita apa sarana-sarananya yang harus kita infranya harus kita siapkan, tapi itu aktivitas daripada kondisi di tempat yang akan kita lihat itu betul bisa tercover, bisa itu misalnya di desa atau puskesmas kegiatan nanti apa kita harus pasang CCTV, cara ininya merekamnya supaya ini connecting dengan ini kita, misalnya itu apa kegiatannya, berapa banyak itu orang kelihatan. Kalau ini kan laporan berdasarkan catatan laporan ya, ini ditembuskan. Kalau itu memang realita yang ada pada hari itu, aktivitas di situ.
Nah misalnya dia ternyata di situ yang datang cuma 2-3 orang terawatnya, yang lain nggak datang, nggak ada, kelihatan di situ. Pasiennya nggak ada misalnya. Nah terus kantor, semua kantor itu nanti kita akan lengkapi sarana prasarananya, misalnya CCTV kita buat, kita pasang CCTV. Nah bagaimana cara untuk connecting CCTV itu supaya bisa connect dengan ini kita? Itu gimana itu biar kita bisa monitor. Kalau sekarang kan ada di seperti di rumah saya misalnya di Jakarta itu, saya bisa monitor dari sini lewat TV kan gitu. Nah itu, nah ini yang saya maksud, seperti ini yang harus kita terapkan. Jadi betul-betul kita ingin ini nanti coba dibahas di bagaimana caranya dibuat seperti itu. Kecuali ini, kalau ini juga bagus, ini kan laporan, tapi ini data yang memang yang ada, dan versi yang membuat data, bukan versi kita, versi yang membuat data. Ya kita juga belum bisa ini. Cuma kalau yang saya inginkan realitas yang ada pada saat itu, gitu kita itu. Ya mungkin bisa nggak itu seperti itu kan bisa ini kan ya. Saya kira itu sementara. Tapi ke depan kita harus lebih maju lagi. Saya dukung, saya support lah supaya betul-betul aktivitas ini betul-betul kita ini kan. Sarana yang kurang tinggal ngomong, nanti kita penuhi. Nanti kita ini kan. Tapi saya pengen itu betul-betul di tengah bus ini semua instansi itu betul-betul tertib itu, termasuk absen, termasuk kita monitor itu kita bisa lihat. Kalau kepala kantornya datangnya jam 1 siang, dari pagi kita nggak ada tuh kita bisa monitor, ya kan? Nah itulah yang kita ini kan. Saya kira itu ya. Nanti tolong dibantu bagaimana caranya. Atau mau dijawab dulu bagaimana mungkin kan nggak seperti itu. Kita bangun, jadi Bapak bisa melihat layar semuanya, jalan mau di kantor dimanapun bisa. Tetapi mungkin juga dihubungkan dengan dashboard eksekutif ini, kira-kira gimana Pak ini. Jadi Bapak juga bisa melihat dari sini kondisi kantor-kantor yang ada. Demikian, silakan. Kemudian di fasilitas umum, rest area Gisting, rest Asia Taman Soekarno, itu kita bisa tahu semua. Dekranasda sudah kita pasang semuanya internet. Jadi ketika ada gangguan di situ warnanya, dan harapkan dengan CCTV yang agak sudah sesuai dengan spesifikasinya, insya Allah tim bisa ya Mas Kurnia. Nanti di itu aja di program apa? Dengan MOU pimpinan. Jadi yang diharapkan kami di saat ini, kami meminta komitmen MOU-nya OPD itu dengan Pak Bupati agar kami itu mudah mengakses minta datanya gitu Pak. Jadi untuk menyempurnakan aplikasi-aplikasi yang ada di Kominfo. Gitu Pak. Nanti susunan buat perencanaan aja apa namanya pertemuan. Ya, Bupati yang menyampaikan. Iya. Ya. Jadi memang komitmennya harus pimpinan. Kita beberapa pernah ke Sumedang Pak. Sumedang itu SPBI-nya terbaik di Indonesia pada saatnya dulu. Tapi sekarang sudah Surabaya, di mana kita 30 besar tahun kemarin Pak, se-Indonesia Pak, kita transformasi digitalnya 30 dari 430 kabupaten se-Indonesia. Insya Allah dalam tim ini, kami tahun ini yang nggak jadi muluk-muluk, naik lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan 20 besar atau 10 besar, doakan. Undangan sudah dari dari UGM Pak, kita diundang. Surveinya tinggal nanti pengumumannya belum tahu kita yang keberapa dari 430 kabupaten itu. Kalau kemarin Selampung kita terbaik untuk transformasi digitalnya Pak. Jadi untuk nanti selain CCTV, kemudian absen ya, keluhan masyarakat Pak. Jadi hari ini misalnya masyarakat itu di rumah sakit ngeluh misalnya pelayanan, atau dari pegawainya sendiri kekurangan alat misalnya. Kami tidak butuh apa misalnya antalginnya kurang, oksigennya kurang misalnya. Nah itu nanti bisa ketahuan dari pegawai, dari aplikasi yang kita siapkan. Insya Allah dicatat ya Mas Kurnia. Jadi tambahan hari ini kami butuh masukan-masukan itu, tetapi tadi karena Pak Judan kita sering kemana-mana yang tahu keluhan-keluhan itu, beliau nyatet, tapi tidak putus hari ini aja. Kapanpun kalau ada butuhnya untuk ditambahkan data di sini, silakan. Nah, tapi nanti komitmennya, real time-nya itu kepala OPD mesti menugaskan PIC-nya, sudah ada tugasnya kita. Tinggal mereka menginput aja.
Hari ini rusak jalan di PU bisa lapor. Jadi Bapak ketika rusak jalan Mantap rusak berapa misalnya, di mana wilayahnya ketahuan. Ya, nanti yang insya Allah Bang Bun udah bisa menyampaikan. Itu kira-kira Pak yang kami sampaikan hari ini tentang dashboard